الإسلام ديني ومحمدا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh keutamaan, bulan Sya'ban. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah Lentera Iman yang dirahmati Allah. Di tengah-tengah masyarakat sering muncul pertanyaan yang cukup sering dibahas setiap memasuki pertengahan bulan Sya'ban, yaitu, benarkah puasa sunnah di pertengahan kedua bulan Sya'ban itu haram? Sebagian orang bahkan meyakini bahwa setelah tanggal 15 Sya'ban, seseorang tidak boleh lagi berpuasa, bahkan ada yang menyebutnya haram dan tidak sah. Lalu bagaimana sebenarnya penjelasan para ulama berdasarkan dalil dan penjelasan kitab-kitab mu'tabarah? Mari kita bahas dengan tenang dan ilmiah. Hadis larangan puasa setelah pertengahan Sya'ban. Jamaah sekalian, terdapat sebuah hadis yang sering dijadikan dasar larangan berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza intasafa Sya'banu fala tasumu." Apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis ini sekilas tampak sangat jelas, larangan berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Namun, para ulama tidak memahami hadis ini secara tekstual semata, melainkan dengan penggabungan dalil-dalil lain. Hadis Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Di sisi lain, terdapat hadis yang sangat masyhur dari Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah daripada di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bahkan hingga mendekati Ramadan. Lalu bagaimana kita menyelaraskan dua hadis yang seakan-akan bertentangan ini? Penjelasan ulama mazhab Syafi'i. Jamaah Lentera Iman yang dirahmati Allah. Dalam mazhab Syafi'i, yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia, para ulama telah menjelaskan masalah ini secara rinci. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa larangan berpuasa setelah pertengahan Sya'ban berlaku bagi orang yang baru memulai puasa sunnah setelah tanggal 15 Sya'ban tanpa sebab tertentu. Adapun puasa yang dibolehkan bahkan sah meskipun setelah pertengahan Sya'ban, di antaranya puasa qada Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, puasa sunnah yang sudah menjadi kebiasaan rutin seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa karena kebiasaan ibadah sebelumnya, puasa yang disambung dari sebelum tanggal 15 Sya'ban. Maka dalam kondisi-kondisi tersebut, puasa setelah pertengahan Sya'ban tidak haram dan tetap sah. Hikmah di balik larangan. Para ulama menjelaskan bahwa hikmah larangan ini adalah agar seseorang tidak merasa berat saat memasuki Ramadan. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Allah tidak ingin hambanya kelelahan sebelum memasuki bulan Ramadan yang penuh kewajiban. Namun, bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa atau memiliki kewajiban puasa, maka tidak dikhawatirkan akan melemahkan fisiknya sehingga tetap diperbolehkan. Kesimpulan penting, jamaah sekalian, dari penjelasan para ulama dapat kita simpulkan, puasa sunnah di pertengahan kedua bulan Sya'ban tidak mutlak haram. Yang dilarang adalah memulai puasa sunnah tanpa sebab setelah tanggal 15 Sya'ban menurut mazhab Syafi'i. Jika ada sebab syar'i atau kebiasaan puasa sebelumnya, maka hukumnya boleh dan sah. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak mudah menyalahkan orang lain, apalagi mengatakan ibadahnya haram tanpa memahami rincian hukumnya. Penutup, semoga penjelasan singkat ini dapat meluruskan pemahaman kita, menambah ilmu, dan menjadikan ibadah kita di bulan Sya'ban semakin berkualitas sebagai bekal menyambut Ramadan. Mari kita isi bulan Sya'ban dengan taubat, salawat, doa, dan amal saleh sesuai tuntunan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.